Halo semua, di pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai laporan dan analisis keuangan. Pembahasan kali ini mencakup bagaimana konsep sumber dan penggunaan dana serta laporan arus kas, memahami standarisasi laporan keuangan untuk perbandingan kinerja, serta memahami perhitungan dan interpretasi rasio keuangan, dan terakhir memahami perhitungan dan interpretasi analisis Dupont. Pada materi sesi 1 telah dijelaskan mengenai jenis-jenis laporan keuangan. Salah satunya yang pertama adalah neraca atau balance sheet. Berikut adalah contoh neraca suatu perusahaan. Dapat dilihat bahwa total aset jumlahnya sama dengan total liabilities ditambah dengan owner's equity. Laporan keuangan berikutnya adalah laporan laba rugi. Contohnya seperti ditampilkan pada slide berikut. Secara fundamental, perusahaan melakukan dua aktivitas yang berbeda. Aktivitas menghasilkan uang atau disebut dengan sumber kas, dan aktivitas mengeluarkan uang atau disebut dengan penggunaan kas. Arus kas masuk terjadi ketika ada penurunan akun sisi aset dan kenaikan di sisi kewajiban dan ekuitas. Misalnya, ketika persediaan atau inventory berkurang, maka persediaan atau inventory tersebut telah dijual sehingga memberikan arus kas masuk untuk perusahaan. Sedangkan arus kas keluar terjadi sebaliknya jika ada kenaikan di sisi aset dan penurunan akun di sisi kewajiban dan ekuitas. Laporan keuangan berikutnya adalah laporan arus kas yang meringkas sumber dan penggunaan dana selama periode tertentu. Perubahan kas yang terjadi terbagi dalam 3 kategori, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Berikut ini adalah contoh laporan arus kas PT EMA pada tahun 2020. Dari laporan ini terlihat bahwa perusahaan memiliki kas di awal periode sebesar Rp168 juta. Pada aktivitas operasi, perusahaan membukukan laba bersih yang berarti arus kas masuk, serta peningkatan piutang usaha dan persediaan yang menunjukkan arus kas keluar. Sehingga kas bersih dari kegiatan operasi adalah sebesar Rp1.238 juta. Selanjutnya, terjadi arus kas keluar pada aktivitas investasi, yaitu dengan pembelian aset tetap sebesar Rp850 juta. Begitupun pada aktivitas pendanaan, terjadi arus kas keluar, yaitu pembayaran wesel bayar, utang jangka panjang, dan dividen sebesar Rp360 juta. Sehingga pada tahun 2020 terdapat perubahan kas sebesar Rp28 juta, di mana kas di akhir tahun menjadi Rp196 juta. Untuk mengatasi permasalahan perbedaan ukuran perusahaan saat melakukan evaluasi kinerja keuangan, perlu dilakukan proses standarisasi laporan keuangan, yaitu dengan cara mengubah seluruh komponen yang berada dalam laporan keuangan menjadi bentuk persentase. Umumnya, terdapat dua cara dalam melakukan standarisasi laporan keuangan, yaitu 1. Common size balance sheet, di mana seluruh komponen dalam neraca diubah dalam bentuk persentase terhadap aset total. 2. Common size income statement, di mana seluruh komponen yang terdapat pada laporan laba rugi diubah dalam bentuk persentase terhadap total penjualan. Alternatif lain yang dapat digunakan dalam membandingkan kinerja keuangan suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya adalah dengan menghitung rasio-rasio keuangan. Secara umum, rasio yang digunakan terdiri dari 1. Solvensi jangka pendek atau rasio likuiditas. 2. Solvensi jangka panjang atau rasio leverage keuangan. 3. Manajemen aset atau rasio perputaran. 4. Rasio profitabilitas. Dan 5. Rasio nilai pasar. Solvensi jangka pendek atau rasio likuiditas memberikan informasi mengenai likuiditas perusahaan, yaitu kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Contoh dari rasio likuiditas adalah rasio
rasio lancar atau current ratio dan rasio cepat atau quick ratio. Solvensi jangka panjang atau rasio leverage adalah rasio yang memberikan informasi mengenai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Contoh dari rasio solvensi jangka panjang adalah rasio total utang atau total debt ratio dan rasio utang terhadap modal atau debt to equity ratio. Rasio perputaran aset adalah rasio yang mengukur seberapa efisien dan intensif perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Contoh rasio perputaran aset adalah perputaran persediaan dan perputaran piutang. Rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan asetnya dan mengelola aktivitas operasinya. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Contoh rasio profitabilitas adalah profit margin, rasio tingkat pengembalian aset atau ROA, dan rasio tingkat pengembalian ekuitas atau ROE. Terakhir, rasio nilai pasar. Rasio nilai pasar adalah rasio yang pengukurannya berdasarkan informasi harga pasar saham saat ini. Contoh rasio nilai pasar adalah price earning ratio dan market to book ratio. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pembahasan mengenai analisis Dupont. Analisis Dupont adalah analisis yang menjabarkan lebih lanjut rasio tingkat pengembalian aset atau ROA dan tingkat pengembalian ekuitas atau ROE. Perbedaan dari kedua rasio ini terletak pada penggunaan utang atau debt financing. ROE dapat dihitung dengan membagikan pendapatan bersih dengan total ekuitas. Apabila rumus ini dikalikan dengan rasio aset per aset, maka akan dihasilkan dua komponen rasio lainnya, yaitu ROA dan equity multiplier. Rumus ROA yang diperoleh dapat dijabarkan lebih lanjut menjadi dua komponen rasio, yaitu rasio profit margin dan rasio perputaran aset. Sehingga dari analisis Dupont dapat dilihat bahwa rasio tingkat pengembalian ekuitas dapat dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu efisiensi operasi yang diukur oleh profit margin, efisiensi penggunaan aset yang diukur oleh rasio perputaran aset, dan financial leverage yang diukur oleh equity multiplier. Analisis Dupont ini dapat membantu untuk menemukan faktor yang menyebabkan peningkatan atau penurunan return on equity perusahaan. Demikian materi manajemen keuangan di sesi 2 ini. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Terima kasih.